Arun Semahe, selamat kita jumpa lagi di hari ini untuk belajar lagi firman di suasana penuh sukacita karena hari ulang tahun Gemis dan hari pekabaran Injil. Tapi sebelum kita belajar Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri ini. Sebelum memulai semua tanggung jawab aktivitas kami di hari ini, kami belajar bagian Alkitab untuk menjadi dasar hidup kami di setiap tanggung jawab yang kami tunaikan. Tolong kami Bapa untuk memahami firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bagian Alkitab di hari ini 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyinya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari yang Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tantangan tidak selalu punya sisi negatif. Dalam hidup beriman, tantangan justru menjadi sarana pembuktian seberapa murni iman seseorang. Dengan tantangan yang dihadapi, hidup beriman itu terlatih dan menjadi kuat. Tantangan itu bisa muncul dari luar persekutuan tetapi juga dari dalam persekutuan. Karena dunia di mana Injil diberitakan oleh gereja dipenuhi dengan aneka persoalan dan beragam perubahan yang kerap membawa pengaruh terhadap gereja dan cara pandang warganya dalam banyak hal. Memahami tantangan dari perspektif ini mengantar kita merenungkan makna terdalam terhadap panggilan kita di tengah persekutuan hidup bergereja. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7 mengingatkan kita tentang hal itu, bahwa memang tidak mudah ketika berada di tengah berbagai tantangan. Tetapi itu bukan hal yang harus dihindari, apalagi ditakuti, tetapi dihadapi. Sebab justru di situasi berat dan menyakitkan, di sanalah kemurnian iman kita teruji. Mengukur kesetiaan dalam menunaikan tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan dapat dilihat dari kemampuan kita menghadapi tantangan itu. Dikandung maksud bahwa melalui tantangan sebetulnya kita diproses menjadi pribadi yang setia, rendah hati, dan bertanggung jawab pada panggilan kita. Iman yang murni nampak dari sifat-sifat itu. Paling tidak saudara berusaha agar tidak menjadi sumber masalah di jemaat, tetapi sebaliknya menjadi pemasok pikiran-pikiran solutif ketika jemaat berhadapan dengan tantangan. Kehadiran kita dalam persekutuan jemaat harus membawa energi positif yang menguatkan persekutuan itu. Jika ini yang kita lakukan, itu berarti kita telah menemukan sisi positif dari sebuah tantangan, yakni menjadi pribadi yang makin dewasa dalam iman, makin bijaksana dalam berpikir dan bertindak, serta makin menemukan indahnya sukacita melayani gerejanya. Memaknai perayaan 165 tahun HPI dan 75 tahun Gemis bersinode. Bacaan Alkitab hari ini mengajak kita semua untuk mengevaluasi seperti apa cara kita menghadapi setiap tantangan pelayanan yang muncul, dan menyadari apa makna kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan jemaat. Menjadi sumber masalah atau membantu memberikan pikiran-pikiran solutif atas setiap masalah. Selamat merenung.
Selamat membuktikan kemurnian iman. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berani mengevaluasi diri tentang kehadiran kami di tengah-tengah persekutuan jemaat. Agar kami benar-benar menjadi pribadi yang memberikan energi positif bagi kehidupan pertumbuhan sebuah persekutuan. Agar makna 165 tahun hari pekabaran Injil itu dan 75 tahun Gemis Bersinode benar-benar teraktakan dalam lanjutan hidup kami ke depan ini. Terpuji nama-Mu ya Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini menjadi dasar aktivitas kita untuk melanjutkan hidup di sepanjang hari ini. Selamat menunaikan semua tugas tanggung jawab sesuai profesi masing-masing. Tuhan menolong kita. Salam dari makam Sending Etesteller di Manganitu.